Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saur dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya akan membacakan bab 3 yang berjudul Analisis Metalografi. Pemilihan sampel harus berisi area yang mewakili komponen yang terkorosi atau retak. Sampel dari area yang tidak terpengaruh dapat terungkap kontras struktur sehingga membedakan kerusakan. Terkadang beberapa sampel harus diambil pada orientasi yang berbeda untuk memahami sifat sebenarnya dari mekanisme kegagalan saat memotong. Sampel harus disimpan dengan hati-hati karena temperatur yang tinggi dapat mendorong transformasi, fase dan pengelupasan endapan permukaan dan sisik. Prosedur untuk persiapan sampel. Sampel dapat disiapkan untuk memeriksa metalografi. Persiapan biasanya melibatkan pengambil sampel representatif dari ukuran yang dapat digunakan dan memperbaikinya. Untuk penanganan mudah selama penggilingan. Paling sering sampelnya adalah terjepit di antara dua bagian material dengan kekerasan yang serupa. Sandwich ini meningkatkan retensi, tapi yang baik satu harus dipastikan bahwa sandwich tidak reaktif dengan sampel, terutama dengan adanya air dan cairan lainnya. Penggilingan adalah menghilangkan kerusakan di bawah permukaan. Selama penggilingan, partikel abrasif benar-benar memotong gaut di permukaan sampel. Saat memotong, bahannya persis di bawah permukaan gaut mengalami deformasi plastik. Ini secara plastik, bahan cacat memiliki kepadatan dislokasi yang lebih tinggi dan karena itu lebih tinggi dalam energi regangan internal daripada material di sekitarnya. Selama pengetesan, area energi yang lebih tinggi diserang secara istimewa sehingga meninggalkan jejak goresan dan etsa lubang. Pemolesan operasi pemolesan sangat mirip dengan penggilingan, tetapi ukuran bahan abrasif pemolesan jauh lebih kecil dari ukuran abrasif gerinda. Sekali lagi, sampelnya harus dicuci di antara setiap langkah pemolesan untuk menghemat sisa abrasif dan kontaminasi pemolesan. Kain rendaman ultrasonik sangat dianjurkan untuk membersihkan selama pemolesan. Pemolesan getaran. Pemolesan getaran adalah metode lain yang biasa digunakan. Sampel yang dipasang diberi bobot dan diizinkan secara acak beredar di atas kain yang atas getar. Poles elektrolit adalah cara mudah untuk memoles sampel logam dalam keadaan permukaan halus 600 grit atau mesin. Metode ini membutuhkan pembentukan listrik sirkuit di mana sampel adalah anoda yang cocok. Elektrolit mengalir melintasi permukaan sampel. Etsa ada 3 tipe besar. Mekanisme etsa kimiawi, pewarnaan, dan etsa optik. Pengetesan kimiawi menggunakan anisotropi dalam satu bahan. Laju reaksi kimiawi pada permukaan sampel yang diperoleh adalah tergantung pada keadaan energi bahan mikrostruktur. Stress corrosion cracking SCC. Sifat stres korosi retak SCC bisa diamati langsung dengan pemeriksaan metalografi. Perbedaan antara intragular IGSCC dan stragular cracking TGSCC paling baik diungkapkan dengan bahan etsa
mengungkapkan batas butir. Selain itu, besarannya daerah percabangan retak dan situs inisiasi retak paling baik diungkap dengan memeriksa metalografi. Penting, memeriksa metalografi dapat sangat berguna dalam menentukan tingkat keparahan pitting dan juga dapat digunakan untuk memenuhi syarat bahan untuk digunakan di lingkungan tertentu. Korosi akibat perubahan. Perubahan fase ini bisa terkadang menyebabkan sarang korosif. Paduan korosi bisa terjadi jika perubahan fase membentuk pelindung penghalang di permukaan. Korosi umum terjadi. Sampel metalografi dapat digunakan untuk memverifikasi tingkat logam kehilangan melalui pengukuran mikroskopis ketebalan sampel. Emberitim logam cair LME tidak terlalu umum mekanisme, hanya sejumlah kecil logam cair yang dapat menyebabkan LME dalam sistem paduan tertentu. LME adalah mekanisme perangkahan antara intragranular yang dihasilkan oleh logam cair pada permukaan logam yang sensitif dengan adanya tegangan tarik baik tertangkap atau sisa. Korosi suhu. Debu logam pada paduan tahan panas Ni strip Cr strip Fe terjadi di atmosfer berkarbon pada suhu di atas 800 derajat F dalam kurung 4267 Celcius dengan aktivitas sangat tinggi pada kisaran suhu dari 1450 derajat F hingga 1550 F dalam kurung 787 derajat hingga 843 derajat C dan di atas 1700 derajat F 9266 Celcius di lingkungan berdebu logam hitam. Residu grafit biasanya menutupi permukaan di sebagian besar area terbuang. Sulfidasi biasanya menunjukkan dua lapisan skala. Lapisan atas menjadi merah, yang lebih rendah menjadi hitam dan berkilau. Beberapa tetes asam klorida encer di depositif dapat mengeluarkan bau H2S yang nyata dan kemungkinan adalah sulida. Selain itu, pembuatan catatan belerang dapat memverifikasi kerusakan sulfidasi. Oksidasi mungkin yang paling terlihat dari semua mekanisme korosi, bertanggung jawab untuk mengkonsumsi sejumlah besar dolar pemeliharaan metalografi logam. Teroksidasi bisa memberikan informasi tentang jenis reaksinya. Jenis reaksi oksidasi umum internal intergranular dapat dibedakan dengan pemeriksaan mikro. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.